Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama dalam pengajaran firman iman kali ini. Saya berdoa Anda semua baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal, sama seperti jiwa Anda juga berkelimpahan dalam Kristus. Dalam pengajaran sebelumnya, kita telah sama-sama belajar mengenai doa yang lahir dari iman lewat Yabes dan doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan menjadikan Yabes lebih terhormat dan lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya karena doa imannya itu. Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai doa yang lahir dari iman ini lewat doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Satu hal yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi lagi sebelum kita mulai membahas mengenai doa Bapa kami adalah bahwa apa yang sedang kita pelajari ini adalah mengenai doa yang lahir dari iman, yang menyebabkan kuasa Tuhan dilepaskan, sehingga mukjizat yang kita butuhkan termanifestasi, bukanlah sekedar doa kita, tetapi iman yang melahirkan doa yang kita serukan kepada Tuhan itu. Kita ingat peristiwa di mana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus dari belakang dan menyebabkan kuasa keluar dari diri Yesus dan menyembuhkan perempuan itu tanpa Yesus secara khusus melepaskan kuasa itu lewat mendoakan atau menumpangkan tangan atasnya. Dalam peristiwa tersebut kita melihat bahwa hal ini terjadi karena iman. Imanlah yang menyebabkan kuasa Yesus dilepaskan sehingga manifestasi kesembuhan terjadi. Mari lihat Markus 5 ayat 30-34. Dikatakan demikian, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada orang yang bertanya-tanya, mengapa sebagian orang mengalami terobosan mukjizat dan aku tidak? Semua itu kembali kepada memiliki percaya yang benar. Sebagai contoh, ada orang yang percaya bahwa masalah datang dari Tuhan, entah untuk mengajar atau tujuan apapun juga yang mereka percayai. Akan tetapi, jika kita melihat salah satu komponen dari doa Bapa kami, Yesus jelas-jelas memperlihatkan Tuhan sebagai pihak yang melepaskan dan meluputkan orang dari yang jahat, dan bukan sebagai pihak yang menyebabkannya. Matius 6 ayat 13 mengatakan demikian, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Karena Yesus tentu mengajarkan doa yang sesuai dengan kehendak Allah, maka kita melihat dengan jelas kebenaran ini. Tuhan adalah pihak yang melepaskan dan meluputkan orang dari yang jahat, dan bukan sebaliknya. Komponen lain dari doa Bapa kami mengatakan demikian dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Seperti inilah Yesus mau kita berdoa. Yesus mau kita meminta apa yang ada di sorga terjadi di hidup kita juga di bumi ini. Di sorga tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, bakteri, tumor, kanker, atau penyakit apapun juga. Di sorga tidak ada kekurangan, kemiskinan, atau kebangkrutan. Perintah Yesus untuk kita adalah untuk mendoakan hal-hal di sorga ini supaya terjadi juga di bumi bagi diri kita. Ini menunjukkan bahwa hal-hal itu semuanya adalah kehendak Bapa Sorgawi kita untuk kita. Sekali lagi, Yesus tidak akan mengajari kita untuk mendoakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui seperti apa di sorga itu dan mempercayai hal itu. Ini adalah salah satu contoh percaya yang benar. Kita perlu mempercayai bahwa Tuhan menghendaki hal-hal yang baik, yang seperti di sorga, terjadi kepada kita, dan bukan hal-hal yang buruk.
Ada juga orang yang percaya bahwa hal-hal buruk terjadi karena Tuhan menghukum dirinya karena kekurangan-kekurangannya. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Yesus Kristus telah membayar lunas hukuman atas dosa sekali untuk selama-lamanya. Karena Kristus, Allah tidak lagi berurusan dengan kita atas dasar dosa, dan sekalipun secara kelakuan kita masih terus disempurnakan, Allah tidak menahan berkat dari kita karena masih adanya kekurangan dalam hidup kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian Ibrani pasal 10 ayat 10, 14, dan 15 mengatakan, Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja, Yesus, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Hari ini, perlakuan Allah kepada kita berlandaskan kepada apa yang Yesus Kristus telah lakukan untuk kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 18-20 mengatakan demikian. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekarang, bagi kita yang ada dalam Kristus, Kristus sendiri telah menjadi ya bagi kita terhadap semua janji Allah. Di dalam Kristus dan oleh Kristus, semua janji Allah adalah ya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran. Kita metanoia dengan mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada Yesus dan mulai belajar mempercayai bahwa semua janji yang disediakannya adalah untuk kita terima penggenapannya. Haleluya. Miliki percaya yang benar mengenai masalah atau persoalan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Ketahuilah bahwa Tuhan mau melepaskan Anda dari semuanya itu. Mazmur pasal 34 ayat 19 berkata, Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apapun masalah Anda, tersedia janji Tuhan untuk Anda terima mengenai masalah spesifik yang Anda hadapi itu. Belajar untuk mempercayai perkataan firman-Nya ini, dan dari kepercayaan yang benar itu, mulailah mendoakan itu setiap hari. Matius pasal 6 ayat 9-11, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggris, kalimat terakhir bunyinya demikian. Give us this day our daily bread. Berikan kami hari ini makanan kami untuk hari ini. Our daily bread. Yesus mengatakan supaya kita berdoa setiap hari untuk kehendak Allah terjadi pada kita di bumi seperti di sorga. Yesus tidak berkata berikan kami minggu ini atau bulan ini atau tahun ini. Dia berkata hari ini. Allah mau mendengar kita setiap hari. Dia mengasihi kita dan merindukan suara kita berkomunikasi dengannya. Ketika kita berdoa untuk janji-janjinya setiap hari, kita sedang bersekutu dengannya dan menaruhkan keyakinan kita kepadanya tiap-tiap hari. Yesaya pasal 43 ayat 26 berkata, Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Doa mengingatkan Tuhan akan janjinya. Bukan karena Tuhan perlu diingatkan sebab dia lupa, akan tetapi dia suka diingatkan. Sebab itu memperlihatkan kepadanya bahwa Anda menaruhkan kepercayaanmu dan bersandar kepadanya. Karena sesuatu itu adalah kehendak atau janji Tuhan, tidak berarti bahwa kita tidak perlu mendoakannya. Kita telah melihat dalam pengajaran sebelumnya, dalam Daniel pasal 9, bahwa sekalipun Daniel telah mengetahui bahwa kehendak Tuhan adalah untuk melepaskan bangsa Israel dari penahanan di Babel setelah 70 tahun, Daniel tetap mendoakan hal itu supaya terjadi. Ketika kita berdoa, kita tidak sedang memerintahkan atau merayu Tuhan supaya melakukan kehendak kita.
Doa sesungguhnya menyelaraskan kita dengan kehendak Tuhan dan membawa kita dalam persepakatan iman dengan Dia. Lewat doa, kita memproklamirkan supaya kehendaknya terjadi di bumi, dalam hidup kita, seperti di sorga. Doa kita adalah pengakuan bahwa firman Tuhan benar, dan bahwa kita menaruh percaya kita pada apa yang Dia katakan. Haleluya. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Rasul Yohanes berdoa supaya yang didoakannya baik-baik dan sehat-sehat saja, sebagaimana jiwa mereka baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris, ayat ini bunyinya demikian, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers." Dalam bahasa Inggris, frasa baik-baik diterjemahkan prosper in all things, yang artinya berkelimpahan dalam segala sesuatu. Rasul Yohanes tidak akan mendoakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Terlebih, Roh Kudus mencatat hal ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sejalan dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, yaitu adalah bahwa kehendak Allah supaya kita berkelimpahan dalam segala sesuatu. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Akan tetapi, sekalipun memang adalah kehendak Tuhan supaya anak-anaknya berkelimpahan dalam segala sesuatu, firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 tadi berkata bahwa Rasul Yohanes berdoa mendoakan hal itu. Dia percaya apa yang dikatakan Yesus, bahwa adalah kehendak Tuhan untuk kita berkelimpahan dalam segala hal, dan kepercayaan itu melahirkan doa. Yang terakhir, 2 Korintus 1 ayat 8-10 mengatakan demikian. "Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi." Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menghadapi beban yang begitu besar dan begitu berat. Akan tetapi ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang telah melepaskan dia sebelumnya akan melepaskan dia lagi. Haleluya. Inilah sikap iman yang harus dimiliki setiap orang percaya. Percaya bahwa Tuhan yang telah melepaskan Anda dahulu, sedang melepaskan Anda sekarang, dan akan terus melepaskan Anda di masa depan. Inilah sikap iman yang seharusnya dimiliki setiap orang percaya terhadap segala persoalan dan masalah. Tuhan mau memberkati kita, melepaskan kita, dan membuat kita berkelimpahan dalam segala hal. Kita dapat berdoa dengan iman tanpa keraguan akan hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan kiranya melindungi setiap kita, diri kita maupun orang-orang yang kita kasihi, dari segala bahaya, celaka, kecelakaan, dan tragedi. Tuhan menjagai setiap kita dari pandemi, dari segala sakit penyakit. Tuhan melindungi kita dan orang-orang yang kita kasihi dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati setiap kita, orang-orang yang kita kasihi dengan kemurahannya, kesehatan ilahinya, kelimpahannya, dan dengan segala berkat dan shalom-Nya. Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk mengalami segala kelimpahannya. Dalam nama Yesus, amin.